Terakhir Prof, tapi kenapa ya mohon maaf Rais Am Surya PBNU Kiai Miftahul Ahyar membela mati-matian. Kalau lihat videonya kan ya Gus Fahrur mohon maaf itu di grup-grup membela luar biasa kepada Habib. Apa enggak mereka itu menyadari dengan klaim-klaim Habib bin Yahya yang mengajukan dalam tanda kutip kakeknya sebagai pendiri NU itu malah sangat kontraproduktif kan pembelaan mereka itu. Ya, pembelaan mereka itu satu mungkin saya ini hanya saya tafsir ya, tafsir saya bisa salah. Ya karena orang yang akrab sama golongan habaib itu NU dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan NU. Buktinya Habib Lutfi itu bisa menjadi ketua Jatman. Satu. Bahkan menjadi calon kuat untuk menjadi Rais Am. Pernah ya? Ya itu di Lampung. Saya hadir itu. Ikut tahu saya. Beliau itu nomor 10. Yang diambil 9. Jadi gak masuk dakwah. Nah, ini 10 kan. Kiai Miftah itu nomor 8. Nomor 1 adalah Kiai Dimyati Rais. Nomor 2 tapi nggak berkenan di Muratura. Nggak berkenan. Kusmus nggak kenal. Kan yang Profesor Zainal Abidin yang mengumumkan itu. Nah, tetapi ada Kiai Halwani itu sudah kampanye dalam bahasa lainnya. Jangan sampai Habib Lutfi jadi Rais. Oh gitu ya? Iya, Kiai Halwani itu banyak kan sekarang. Iya. Diana itu di podcastnya ada itu. Iya. Jadi Kiai Halwani itu memang sudah sangat tidak setuju dengan Habib. Iya, enggak. Kenapa kok dia tidak setuju? Ini kayaknya yang penting. Iya. Kenapa dia tidak setuju? Karena kalau dia jadi Rais Am akan memasukkan kakeknya sebagai pendiri NU. Oh, iya. Nah, saya dengan penghormatan saya pada beliau, pada Kiai, pada Habib Lutfi, tapi ini harus saya sampaikan. Iya. Karena saya menyampaikan apa yang saya tahu. Nah, dalam konteks ini, Prof, ya mohon maaf, saya pernah bertemu dengan Gus Afif yang pernah kuliah di Al-Azhar. Beliau cerita, Gus Afif itu menantunya Ki Asep. Beliau cerita kalau di Mesir itu ada semacam pendapat umum, kalau ada orang tersesat atau nggak tahu jalan, jangan sampai tanya kepada orang Arab, gitu. Karena semakin tersesat karena dibohongi, gitu. Tanyalah ke ibu-ibu, gitu kan. Mereka jujur kalau ibu-ibu, kalau ke orang Arab pasti semakin tersesat. Nah ini gimana, Rob? Karena faktanya ya mohon maaf, mereka gemar bersumpah, wallahi kan gitu-gitu. Kalau kita teman-teman yang kita itu. Ya tapi sebetulnya harus kita pilih ya. Walaupun Glenn Ba'alawi itu ada juga yang alim. Iya. Kita harus pilih. Prof Syihab, ya. Syihab. Seperti beliau itu, Quraisy Shihab misalnya, beliau itu tidak mau itu dibilang Habib. Iya betul. Dan ketika kita salaman mau dicium tangannya, jangan begitu. Padahal saya muridnya. Jangan begitu, jangan begitu. Itu. Karena ada yang seperti itu. Iya. Jadi kita pilih begitu. Jadi yang bagus ya bagus. Alwi Syihab juga tidak mau dicium tangannya. Tapi memang kalau yang biasanya Habib tanggung, itu memang punya watak seperti itu. Watak ya bohong, terus mengandalkan Suriyatul Rasul tanju minan nar. Saya punya teman sama ya Habib itu. Nah itu yang seperti itu memang iya. Tapi kita kan harus bisa memilah. Yang terpenting kalau dia alim, ya kita hormati. Tapi kalau yang kita brus gitu. Tapi kembali ke ini, Prof. Saya ingin mempertegas bahwa klaim Habib Lutfi bin Yahya bahwa Hasyim bin Yahya kakeknya itu pendiri Nahdlatul Ulama berarti sangat diragukan ya? Ya tidak didukung oleh dokumen. Dia hanya sumber lisan, dan sumber lisannya itu bukan sumber lisan langsung. Karena beliau sendiri tidak ketemu sama kakeknya.
Dia melalui orang kedua, yaitu Kiai Irfan katanya. Nah, ketika seperti ini berarti dia rendah. Dan karena tidak cocok, semua dokumen-dokumen NU yang awal dengan berbagai versi, tidak ada klaim Habib itu menjadi pendiri NU. Orang Arabnya ada. Misalnya Al-Hindi, orang India ada. Ada juga Ghanaim Al-Misri, ya. orang Mesir. Tapi kalau kata-kata zaman itu, tidak ada Habibnya. Terakhir Prof, tapi kenapa, ya mohon maaf Prof, Isam Suriah PBNU, Kiai Miftahul Ahyar membela mati-matian. Kalau lihat videonya kan, ya Gus Fahrur mohon maaf, itu di grup-grup membela luar biasa kepada Habib. Apa enggak mereka itu menyadari dengan klaim-klaim Habib bin Yahya yang mengajukan dalam tanda kutip kakeknya sebagai pendiri NU itu malah sangat kontraproduktif kan pembelaan mereka itu. Ya, pembelaan mereka itu satu mungkin saya ini hanya saya tafsir saya. Tafsir saya bisa salah. Ya karena orang yang akrab sama golongan habaib itu NU. Dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan NU. Buktinya, Habib Lutfi itu bisa menjadi ketua Jatman. Satu. Bahkan menjadi calon kuat untuk menjadi Rais Am. Pernah ya? Ya itu di Lampung. Saya hadir itu. Ikut tahu saya. Beliau itu nomor 10. Yang diambil 9. Jadi gak masuk dakwah. Nanti 10 kan. Ya Miftah itu nomor 8. Nomor 1 adalah Kiai Dimyati Rais. Nomor 2. Tapi gak berkenan di Dimyati Rais. Gak berkenan. Kusmus gak kenal. Kan yang Profesor Zainal Abidin yang ngumumkan itu. Tetapi ada Kiai Halwani itu sudah kampanye dalam bahasa lainnya. Jangan sampai Habib Lutfi jadi Rais. Oh gitu ya? Iya, Halwani itu banyak kan sekarang. Iya. Diana itu di podcastnya ada itu. Iya. Jadi Ki Halwani itu memang sudah sangat tidak setuju dengan Habib. Iya enggak. Kenapa kok dia tidak setuju? Ini kayaknya yang penting. Iya. Kenapa dia tidak setuju? Karena kalau dia jadi Rais Am akan memasukkan kakeknya sebagai pendiri NU. Oh, iya. Enggak, saya dengan penghormatan saya pada beliau, pada Kiai, pada Habib Lutfi. Tapi ini harus saya sampaikan. Iya. Karena saya menyampaikan apa yang saya tahu. Prof, kita ingin mempertegas, Kiai Hasyim itu kan orang yang berjuang ya, terutama Resolusi Jihad itu kan mati syahid. Iya. Berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Kalau Utsman bin Yahya bilangnya mati sangit. Mati sia-sia. Mati sia-sia ya. Bahkan bisa masuk neraka karena melawan pemerintah yang sah. Karena memang dihadirkan ke Indonesia, walaupun waktu itu belum bernama Indonesia ya, ke Nusantara. Hindia Belanda. Ya, waktu Hindia Belanda kan mendatangkan Utsman bin Yahya ini ke Indonesia, ya kan, ke Nusantara ini. Beliau kan memang bukan orang Indonesia kan, jadi mungkin dari Yaman ke sini memang kepentingan penjajah. Dan dia ya pasti untuk kepentingan kerja kan gitu kan. Iya, memang kepentingan penjajah. Dan itu karena siapa namanya? Said Utsman itu berada di Mekah, belajarnya lama di Mekah, ketemu sama teman-temannya Nusantara. Maka banyak yang komplain, gimana kamu ini kok kita jadi berhadapan kan kiai-kiai sini. Iya. Nah itu diantaranya. Tapi ini dapat posisi besar dan dapat posisi secara politik dari Belanda, dan dia karena dia merasa dia Dzurriyyatur Rasul, mengatakan Dzurriyyatur Rasul, maka dia merasa lebih hebat, dan itu yang dipentingkan oleh Belanda. Kamu itu anaknya siapa? Anak Pusendo apa gitu kan? Nah ini Dzurriyyatur Rasul ini harus ditaati. Belanda punya kepentingan itu. Ada dokumen beredar di medsos bahwa klan Ba'alawi itu banyak di Pasuruan dan Malang itu karena terkait dengan itu. Nah iya, jadi wilayah-wilayah yang Muslim kuat di Pasari, Ampel, itu tanah Ampel itu asal aslinya itu
orang Ba'alawi kalau datang itu bergelombol. Ya memang dikasih Belanda. Belanda kan penguasa. Berarti memang wajar kalau mereka nggak punya nasionalisme ya? Ya saya kira wajar. Karena memang dari Yaman. Iya, dari Yaman. Yang ada nasionalisme itu yang Masaye. Yang ya Anies Baswedan. Nasionalisme tinggi. Tapi nasionalisme itu dibentuk setelah Indonesia merdeka. Dan akhirnya karena dia di NU itu sangat dihormati. Kalau istilahnya khusus mesti dicucupi tangannya. Kalau kiai-kiai saya itu kalau ada habaib ngaku dari mana gitu langsung dinya di ini. Nah, orang kan hormat karena orang ikut kiai. Ya. Loh mestinya kiai yang menghormat habaib itu kan dihormati loh. Malah sekarang dihina. Ya itu. Itu kalau kiai tidak menghormati habaib nggak akan masyarakat menghormati. Tidak akan. Karena yang niru kiai ini. Ada istilahnya sekarang feodalisme nasab. Iya. Yang feodalisme nasabnya cuma sejak dulu. Mereka mengandalkan itu. Dan belum ada penelitian. Gitu. Ya di sini kan orang tawaduk. Ini Duratul Rasul. Mereka sudah di framing bahasa sekarang. Betul. Seperti itu. Penghormatan yang terutama secara berlebihan kan di warga NU aja. Iya, modelnya ada menghormati. Nah, tapi mereka ya ibaratnya warga NU ini memberi air susu dibalas air tuba oleh mereka. Gus Dur misalnya dicaci maki. Katanya buta mata, buta hati. Lah ya itu. Ini kan ruwet oleh begitu. Bahkan ya terakhir Ki Asep itu direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan. Datang ke pengajian, Ki Asep itu kan diundang oleh mantan pejabat di Probolinggo. Nah, waktu itu kebetulan ada seorang Habib itu yang ceramah. Nah, tradisi warga NU begitu ada kiai besar datang kan berdiri, salaman. Nah, yang Habib ini marah. Duduk, itu bukan siapa-siapa itu. Gitu. Ya, Ki Asep waktu itu tidak bereaksi sama sekali. Cuman ya cerita ke saya beberapa kali memang. Nah, kalau melihat kasus ini bukan hanya kesombongan nasab, Prof. Ada kebohongan juga yang dilakukan oleh mereka. Ya kan? Ya termasuk mohon maaf kemungkinan klaim-klaim itu banyak bohongnya apalagi sampai berani membuat hadis palsu dan seterusnya itu. Kan yang Profesor Zainal Abidin yang mengumumkan itu. Tetapi ada Kiai Halwani itu sudah kampanye dalam bahasa lainnya. Jangan sampai Habib Lutfi jadi Islam. Oh gitu ya? Iya, Kiai Halwani itu banyak kan sekarang. Iya. Diana itu di podcastnya ada itu. Iya. Jadi Kiai Halwani itu memang sudah sangat tidak setuju dengan Habib. Iya enggak. Kenapa kok dia tidak setuju? Ini kayaknya yang penting. Iya. Kenapa dia nggak setuju? Karena kalau dia jadi orang Islam akan memasukkan kakeknya sebagai pendiri NU. Oh, iya. Nah, saya dengan penghormatan saya pada beliau, pada Kiai, pada Habib Lutfi, tapi ini harus saya sampaikan. Iya. Karena saya menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi akhirnya, nah dulu kan paketnya kan sama Kang Said. Yai Said Akil Siraj. Jadi kalau Islamnya itu siapa? Habib Lutfi. Habib Lutfi, maka yang jadi tanfidianya adalah Said Akil Siraj. Itu gitu. Kan saya ngikuti ya. Saya kan hadir ada di tengah lapangan saya. Iya. Nah, tapi realitanya dia enggak masuk 9 besar. Tapi apapun, Prof, ini kan sudah hampir itu. Oh, sudah hampir. Nah, itu sejarah NU akan berbeda keadaannya. Iya, karena orang itu sejarah itu ditentukan oleh penguasanya. Ketika penguasanya A, itu bisa dirubah itu sejarah itu dan dicarikan bukti pembenaran. Ya. Nah, itu. Jadi misalnya satu contoh, posisi Soekarno ketika Orde Baru, nggak ada apa-apanya Soekarno. Tapi ketika Megawati jadi presiden, atau Gus Dur presiden, kalau ditanya siapa orang yang paling Anda sukai, Gus Dur ini ya. Kalau di Indonesia Soekarno, wah kan tegas ya Gus Dur ini. Kalau di internasional Mahatma Gandhi, itu Gus Dur kan begitu. Nah, itu. Jadi saya
sering ngobrol lah sama Gus Dur. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, kemudian Bukawati jadi presiden, terus yang lain-lain jadi presiden, beda kan Soekarno. Bahkan Soekarno hari lahirnya ya, hari tanggal 1 Juni dijadikan Hari kelahiran Pancasila. Ya dulu. Nah itu, jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Pokoknya kalau ini menjadi penguasa di NU, bisa berubah. Berarti NU masih sakti ya? Ya masih sakti, katanya Gusmus. Yang buat NU ini aulia. Siapapun yang terpilih, itu memang Allah menghendaki itu. Ya sekarang Gus Yahya. Nah, ya terlepas dari kelebihan dan kayak. Yang memang dikehendaki Allah seperti itu, sesuai dengan masa. Dan Gus Yahya itu sebelum jadi ketua PBNU, banyak bisa dilihat di YouTube-nya, dia itu paling tidak suka pada habaib itu. Pada itu. Ya, menganggap habaib dari Yaman itu transmigran. Ya transmigran dan yang lain ya ojo panter-panter pengungsi. Iya, dianggap pengungsi. Dan dulu itu orang tidak mau sungkan pada kiai itu. Jadi ketika Habaib pertama datang ke sini, orang itu mendirikan pesantren itu nggak berkenan. Tapi maaf, sekarang gimana mendirikan pesantren? Ketika orang Habaib baru datang ke sini, mendirikan pesantren nggak berkenan. Karena sudah ada kiai. Takut nyanyi gitu loh. Zaman dulu. Jadi Habaib pertama itu bukan yang Said Usman ya. Nah, tapi yang lain-lain kan banyak itu sak konjoni. Semua yang ke sini itu tidak benar kalau dalam kajian sejarah bahwa orang Habaib dari Yaman, Ken Balawi yang ke sini itu adalah untuk menyebarkan Islam. Enggak benar ya? Enggak benar. Yang benar itu ke sini itu motifnya ekonomi karena di sana tidak dapat pekerjaan. Termasuk bekerja pada Belanda itu ya? Iya, termasuk bekerja kepada Belanda. Karena yang membawa Belanda, ikut kapal Belanda dari sana. Itu real, itu fakta, bukan buat-buat. Tapi tidak hanya klaim Balawi. Nah, yang ini karena yang masyayikh itu lebih egaliter, maka lebih cepat bersentuhan dengan orang pribumi, kawin dengan orang pribumi. Nah, itulah akhirnya menjadi kelompok Al-Irsyad itu. Maka Al-Irsyad itu lebih egaliter. Tidak ada orang Balawi masuk Al-Irsyad, nggak ada. Yang ada itu masuk di NU. Muhammadiyah, nggak ada. Bahkan Profesor Buya Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan orang-orang yang memuja Habib atau Habaib itu adalah perbudakan spiritual. Perbudakan spiritual. Yang membela total ketika tahun 80-an ya. Kalau nggak gitu, ketika ketua majelis ulamanya adalah Kiai Hasan Basri. Itu sudah ada Duriyatul Rasul itu sudah habis, sudah dibunuh semua katanya dia. Ya, terputus. Yang membela siapa? Iya. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap Gus Dur? Atau yang sekarang yang masih muda yang katanya Kiai Hasyim Asy'ari itu lebih hebat Umay Ramai. Itulah watak mereka. Walaupun tidak semuanya. Siapa itu? Faisal Assegaf ya? Iya. Betul. Itu yang ngomongkan gitu. Pada papanya Hasyim Asy'ari itu. Iya, betul. Jadi kurang ngajari. Iya. Saya ingat Kiai Hasan Basri itu memang pernah menyampaikan bahwa Duriah Rasul di Indonesia bahkan dunia sudah nggak ada setelah kematian Hasan dan Husain gitu ya. Ya memang kalau dalam kajian fikih Ahlul Bait itu bukan keturunannya semua. Ahlul Bait itu hanya terbatas ke 5 itu. Murtado, Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bukan keturunannya. Itu disebut Ahlul Bait. Istri Nabi itu Ahlul Bait.
Siti Fatimah gitu. Tapi orang mengabari ya, itu Dawil Kurba ini. Kalau keturunannya orang kan sudah begitu. Itu secara teori seperti itu, saja teorinya. Tapi orang meneruskan. Jadi sebetulnya kita itu sebaiknya kalau yang sekarang-sekarang ya apalagi sudah sekian turunan, sebaiknya yang menurut saya yang dilakukan oleh para dzurriyyah Wali Songo yang tidak pernah menyematkan titel Habib, Syarif atau apa di depan namanya sudah menyatu dengan orang pribumi, itulah yang hebat. Karena secara teori hanya terbatas, bawahnya sudah tidak. Ini ahli sunnah ya, lain dengan Syiah, beda dengan Syiah. Enggak, yang sekarang sangat muskil itu, mereka kan sangat agresif. Kelompok ini, klan-klan Ba'alawi ini sangat agresif, misalnya yaitu tadi, berusaha untuk menampilkan sebagai salah satu pendiri NU, yang kedua mengambil beberapa peran gitu kan. Nah ini kan muncul kalau di netizen yang berkembang banyak sekali itu ada unsur politis gitu loh. Kira-kira gimana menurut? Nah iya memang kan klan ini datang ke tanah air kan dibawa oleh kondisi politik tertentu. Dan mereka punya fasilitas, diberi fasilitas kemudahan oleh Belanda, baik untuk menguasai tanah segala macam. Karena memang untuk kepentingan mereka. Tapi di antara mereka ada juga yang, terutama dari klan Masyayikh, itu tidak mau seperti itu. Nah, karena mereka mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat pribumi, terutama kalau yang sekarang menjadi Nahdliyin gitu, itu mereka tetap merasa di atas angin. Klannya lebih tinggi. Ya kita lihat aja gampang realnya. Ada Habib. Habib itu kan punya organisasi namanya Rabithah Alawiyah kan. Jadi dari Jamiat Khair kan masih ada itu. Ada Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini anggaran dasarnya itu di antara program ini adalah mencatat klan-klan Ba'alwi. Jadi dia itu kalau punya lahir halapor bahwa ini Turihatul Rasul gitu loh. Ya akhirnya tuh disalahgunakan itu, dijual apa ya seperti yang dilaporkan oleh Tempo itu. Iya. Kayak jual beli gelar. Jual beli gelar. Nah otomatis mereka ini dengan organisasinya menginginkan supaya sejarah Indonesia ini berubah. Termasuk Pangeran Diponegoro. Oh iya. Termasuk siapa namanya? Imam Bonjol. Namanya Syihab. Ini. Berarti diba'alawikan. Dia ba'alawikan. Semua ini akan dia ba'alawikan. Nanti Wali Songo itu dia ba'alawikan. Iya. Ada buku yang sudah saya tulis, saya punya. Itu Wali Songo itu dari zaman. Kakek-kakeknya. Karena di sini tidak ada kan. Ibrahim As-Samarqandi kan dari Samarkand, dari Uzbekistan itu. Beda memang. Tapi mereka saya punya buku. Berarti ini punya agenda politik berarti kan? Ya saya kira ya. Artinya sejarah ini mau digitukan. Makanya menurut saya, kita sebagai warga NU, sehebat apapun orang sana, Ba'alawi, jangan sampai memegang posisi kunci di NU ya. Ya kalau menurut saya ya terserah itu. Itu kan Allah juga yang kita kan hanya berusaha. Iya. Menurut saya ya. Sebab kalau enggak diba'alawikan. Bahkan bahasa Indonesia dia balikan. Karena buktinya Jogja itu ada suatu tesis namanya Fatimah. Itu ingin jadi orang Ba'alawi ini dulu kan dibawa Belanda. Nah, kemudian ke sana. Terus ada kawin dengan keluarga keraton.
gitu loh. Tapi keluarga keraton ini kan bukan Hamengkubuwono gitu loh. Artinya bukan yang telah raja, tapi keluarga keraton gitu. Nah inilah yang nanti dia dianggap Ba'alawi. Jadi Jogja itu, maka di Ponorogo itu berarti Ba'alawi. Gitu. Asli di Ponorogo itu nggak Serbana. Ya. Jadi ada gerakan kultural. Sekaligus politis. Ya, sekaligus politik, kultural dan politik. Jadi menurut saya ini harus sadar. Sebagai orang yang nasionalis, kita harus sadar. Dan yang paling empuk adalah NU, karena NU sangat menghormati. Iya. Nah, muncullah. Makanya ketika tesisnya Kiai Imad itu muncul, serangannya bertubi-tubi sampai dibilang dajjal segala macam, itu kan karya ilmiah. Karya ilmiah itu karena dia diserang seperti itu, dia juga tidak ilmiah juga. Jawabannya tidak ilmiah juga. Tapi kalau bukunya tetap ilmiah. Artinya sepanjang tesis Kiai Imad itu belum ada tandingan yang berdasarkan penelitian juga sesuai dengan ada 9 pertanyaan kalau nggak keliru itu yang saya baca, itu tidak terjawab oleh Robito Alawi, dan itu resmi dikirim ke Robito Alawi. Sampai sekarang belum ada jawaban. Yang nggak jawaban itu kan marah-marah itu. Iya. Ya ada orang itu. Ya tulisan marah-marah itu. Kita nggak usah marah-marah lah. Coba gerakan penelitian yang serius, yang sungguh-sungguh. Nggak apa-apa sebetulnya. Kan jadi budaya yang baik. Betul. Nah, jadi budaya yang baik. Dulu itu Islam itu berkembang hebat itu dari polemik. Bagaimana Mu'tazilah dengan Ahlussunnah itu kan biasa. Dan polemik sehat. Polemik sehat. Namanya kalau di dalam Islam itu ada adabul munadzarah. Etika diskusi. Jadi bahasa-bahasa ini ya dihindari. Kiai Hasim juga begitu. Polemik juga. Kalau tahu Kiai Yasin Pasuruan, ya, penceramah itu ya. Ya, bukan. Dulu saya satu. Yang persis apa? Saya bukan orang NU. Kalau durianya diantaranya yang jadi ketua LTN Jawa Timur itu. Oh iya. Nah, itu juga polemik. Saya punya bukunya. Nah, jadi biasa gitu loh. Polemik pakai syair. Artinya apa? Kalau orang berpolemik itu, kalau ini nggak setuju, dijawab dengan buku. Kalau buku dijawab dengan buku. Karya ya. Ya karya. Akhirnya kan maju. Orang milih. Milih, oh ini yang benar. Nah, orang milih yang benar ini, ya nggak apa-apa masyarakat milih. Nah, realnya orang itu masih memenangkan Kiai Hasyim Asy'ari. Ada Kiai Hasyim Asy'ari polemik sama Kiai siapa? Mas Kumambang. Oh iya. Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang. Nah, yang sebetulnya pikirannya itu Kiai Fakih itu lebih NU dari Kiai NU dalam arti sekarang dari Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi apa kelebihannya Kiai Hasyim Asy'ari? Satu, karya ya. Dia punya karya. 2, pondok. Sama-sama NU-nya. Kiai Fakih Mas Kumambang itu wakil Rois Islam ya. Dulu kan nggak ada istilah Rois Akbar ya. Wakilnya juga. Tapi kan nggak ada masalah gitu loh. Dan menurut saya, kalau seperti ini, kalau memang tesis itu tidak terjawab, ya berhentilah ngaku Habib. Iya. Nah, menurut saya ya begitu. Berhenti kan ngaku Habib. Ya tapi kan ada unsur ekonomi juga, bro. Loh iya. Ya orang-orang, kalau family saya itu biasa didatangi. Didatangi Habib? Iya, minta uang. Iya, kalau saya kan bukan profil itu saya. Kalau ke saya ya sudah kata kasih. Kalau kita kasih paling suruh kayak ongkos mulih gitu. Minta uang dengan mengandalkan sebagai duriah? Iya, sebagai duriah. Nanti kamu nggak dapat syafaat dari Nabi. Astagfirullahaladzim. Nah, kan ruwet. Dan itu orang Madura begitu itu seneman Madura.
Ya artinya Saya memang kiai begitu. fanatik ya maksudnya. Iya. Enggak, artinya penghormatan pada Habaib. habaib itu luar biasa. Nah, Hmm. itu mungkin yang terakhir saya ingin menjelaskan. Habib itu adalah produk Yaman. Kalau produk Yaman namanya Habib. Hmm. Dan Yaman itu ketika orang penguasa di Hijaz itu adalah Dzurriyyah Rasul sama dengan klan Husain, adanya ke Sayyidina Husain, itu pernah terjadi di Yaman, di mana di Mekah itu ini terlibat hal yang tidak baik lah. Kemudian penguasa Mekah melarang klan Ba'alawi ini menggunakan gelar Habib. Sayyid atau Syarif. Syarif. Ya, kan dua gelarnya kan tiga. Syarif, Sayyid. Sayyid sama Syarif ini gelarnya penguasa Arab, penguasa Hijaz, penguasa Mekah dan Madinah. Ini kan Ba'alawi kan nggak berkuasa. Sama-sama Syarifnya, sama-sama Dzurriyyah Rasulnya nggak berkuasa. Karena ini dianggap terlibat hal yang tidak baik, maka penguasa Mekah melarang menggunakan nama karena merusak namanya. Jangan kamu pakai nama Syarif atau pakai Sayyid. Pakai apa? Pakai Habib. Oh, Habib itu buangan. Ya, ini buangan. Jadi itu, tapi akhirnya jadi terkenal. Nah, terkenalnya itu menurut penelitian Yai Imad itu adalah setelah abad ke-10. Alias Syakron itu. Tapi memang kalau memang ada kan tinggal. Jadi gini deh cara berpikirnya, biar kita clear. Cara berpikirnya itu, kalau misalnya sahabat Fakih Muqaddam itu orang hebat, atau yang lain-lain orang hebat, mengapa orang-orang ini tidak masuk dalam tarojum di abad yang sama? Kalau bukan direkayasa. Jadi caranya begini loh, Pak. Kalau kita kan wartawan ya, ada orang populer. Kan mesti diberitakan kan oleh wartawan di masa yang sama. Katakan sekarang di abad ini abad 21 misalnya, Gus Dur misalnya. Siapa yang tidak tahu Gus Dur? Semua koran memberitakan, semua penulis memberitakan, mesti tahu. Pertanyaannya begini, ada orang katanya hebat, mi'rajnya 70 kali dalam sehari, kok dalam tarojum tidak ada? Tidak ada dokumentasi. Iya, tidak ada orang nulis. Gitu. Apa sebabnya? Apa itu memang ada atau sebetulnya diadakan? Persoalannya di situ. Lain dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu karyanya banyak dan tidak ada penulis orang yang semasa satu abad setelah itu satu abad yang putus tidak membicarakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah katanya yang Fakih Muqaddam yang hebat itu endi? Gitu loh, itu cara berpikirnya. Jadi sejarah itu adalah sejarah tergantung pada siapa. Berikutnya punya kader apa tidak. Atau kadernya itu panjang sekali sampai ke abad ke berapa? 5 abad. Nah itu yang pertanyaan. Apakah sebetulnya itu rekayasa? Atau memang real ada? Termasuk kuburannya. Betul kuburan yang di Yaman itu real kuburan Alawi itu bin Alwi bin Ubaidillah, kemudian bin Ahmad bin Isa itu apa betul? Nah, atau real ada? Karena di sini juga ada katanya itu sebetulnya bukan kuburan, dibuka itu ternyata keledai, ternyata diziarahi orang. Banyak cerita-cerita itu dia. Di buku-buku Karomatul Aulia itu banyak seperti itu. Nah, jadi ada yang merekayasa seperti itu ada. Mulai kapan? Mulai dulu. Nah, jadi apalagi sekarang
kuburan sana dibalawikan. Ini Wali Songo dia Balawi. Kan saya punya bukunya. Bahwa Wali Songo itu Balawi. Dari Yaman. Itu kalau orang nggak tahu kan percaya itu. Yang nggak tahu sejarah. Yang nggak tahu sejarah, iya. Jadi mereka itu bisa menganukan. Mendekatkan. Oh ini anaknya ini, anaknya ini. Nah pertanyaannya, sumbernya mana? Dan memang kalau orang nggak ngerti sejarah, ada dua ya klasifikasi. Ada mengerti sejarah, ada pecinta sejarah. Kalau orang mengerti sejarah, itu dilihat sumbernya. Sumbernya dari mana? Anda mengatakan ini bin ini, dari mana Anda dapat sumber? Saya sampai datang sekarang. Nah, itu. Oh dari buku ini. Nah, coba buku ini dari mana? Gitu loh. Itu checkingnya seperti hadis. Nah, jadi itu cara berpikirnya. Makanya ketika orang di sini bernama Sayyid, katakan Sayyid Sulaiman, Mucu Agung, yang menurunkan Sidogiri sama Sidoresmo, apakah itu Balawi? Ya enggak lah. Namanya itu kan nggak pakai nggak pakai Habib, namanya pakai Sayyid. Nah, itu kayak gitulah. Terus mana sumbernya? Sumber yang dia maksudnya dari keluarga bagaimana? Maka Sidogiri penjelasannya itu memang bukan dari Ba'alawi. Dia itu nyambungnya ke mana? Ke Mekah sebetulnya. Nyambungnya itu ke Syarif itu, ke Husain itu sampai ke dan Mekah itu jadi Yordan itu, Raja Yordan sekarang itu. Nah, yang Sayyidina Hasan itu nyambungnya ke Maroko. Gitu. Jadi sudah ada istilahnya. Saya di Mesir itu ada namanya Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Di Mesir itu. Seperti orang-orang hebat Syekh Abdul Halim Mahmud itu Dzurriyyatul Rasul, tapi nggak pernah dalam hidupnya, dalam bukunya mengaku dirinya Dzurriyyatul Rasul. Itulah orang hebat. Tapi orang malah tahu ya. Ya ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Dan dia nggak pernah. Ada di Mesir kan ada Syekh Abdul Halim Mahmud yang sangat dikagumi oleh Quraisy Shihab, termasuk saya. Saya nggak pernah ketemu sama beliau, tapi saya sangat mengagumi beliau, Syekh Abdul Halim Mahmud. Tapi dalam bukunya tidak satu pun ada kata-kata, walaupun dia menulis tentang dirinya, dia bilang hayati, hadhihi qissatu hayati, alhamdulillah. Nah, dia menulis dua jilid buku. Saya nggak ngaji itu. Ada mengatakan saya keluarga Rasul. Kalau dia menyatakan ceritanya ayahnya ininya, ayahnya ini, itu ya cerita dia. Tapi terus mengatakan mengaitkan dengan Rasul, bukan. Padahal itu Dzurriyyatul Rasul. Iya. Baik, terima kasih, luar biasa. Pemirsa, sangat gamblang sekali penjelasan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said. Tinggal bagaimana panjenengan mencerna secara cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita punya kesadaran kolektif sebagai warga NU dan juga sebagai bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada khilafan, wal af minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.